Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riko Kartika Wijaya dengan NIM 2022 1014 031 269. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mereview jurnal dengan berjudul Integrasi Manajemen Risiko Rantai Pasok dalam Pertanian di Kalimantan Timur. Untuk pendahuluannya, yaitu produk pertanian memiliki karakteristik mudah rusak dan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi serta proses biologis yang sulit dikendalikan, sehingga peningkatan kompleksitas dan ketidakpastian risiko dalam rantai pasok agri-food. Kabupaten Penajam Pasir Utara merupakan salah satu lumbung padi utama di Kalimantan Timur dengan luas lahan 15.166 hektar dan produktivitas rata-rata 3,5 ton per hektar yang berkontribusi besar terhadap kemandirian pangan daerah. Aktivitas penggilingan padi sebagai pendukung utama produksi beras tidak terlepas dari berbagai risiko, seperti keterlambatan bahan baku, kerusakan mesin, dan penurunan kualitas beras, yang dapat menyebabkan kerugian dan tidak terpenuhinya permintaan. Risiko merupakan bagian dalam yang tidak terpisahkan dari rantai pasok yang harus dikelola melalui manajemen risiko yang meliputi identifikasi, penelitian, ada pengendalian, dan mitigasi risiko. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya dengan fokus pada pengelola risiko rantai pasok lumbung padi di Kabupaten Penajam Pasir Utara menggunakan metode FMEI dan pengembangan strategi mitigasi melalui AHP dan ANP untuk mempertimbangkan keterkaitan antara risiko. Tujuan penelitiannya yang pertama ada menganalisis risiko rantai pasok pertanian. Yang kedua menentukan prioritas risiko dengan fungsi FMEI. Ketiga ada menentukan strategi mitigasi dengan ANP. Tinjauan pustaka. Yang pertama, risiko rantai pasokan. Manajemen risiko bertujuan mengelola rantai pasok melalui penilaian risiko dan pengurangan kerentangan agar tercapai ketahanan rantai pasok. Kedua, ada manajemen risiko rantai pasokan terintegrasi. Identifikasi risiko merupakan tahap utama dalam manajemen risiko rantai pasok yang meliputi analisis konteks, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko. Rantai pasok menghubungkan seluruh proses dari bahan baku hingga produk jadi dengan melibatkan faktor internal dan eksternal. Integrasi rantai pasok menyatukan penawaran dan permintaan melalui koordinasi logistik, distribusi, dan informasi untuk meningkatkan kinerja serta memperkuat manajemen risiko. Yang ketiga adalah analisis mode dan efek kegagalan fusi. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya di Lumbung Padi Penajam Pasir Utara. Faktor risiko diidentifikasi pada tabel 1 dan dilanjutkan dengan perhitungan FMEI, fusi FMEI, membantu menyajikan ketidakpastian peringkat keripik agar lebih realistis. Lanjut pada identifikasi risiko. Pada tabel 1 ini, faktor risiko 1 input, identifikasinya ada panen gagal, panen tertunda, kandungan air beras tinggi, penurunan kualitas beras akibat serangan hama, dan sebagainya. Dan nomor 2 ada proses. Pertama ada identifikasi risikonya ada lingkungan kerja yang tidak nyaman, keterlambatan proses produksi, ada habiskan bahan bakar mesin, pemadaman listrik, dan ketiga ada faktor risiko pengeluaran. Identifikasinya yaitu kerusakan selama penyimpanan, ada keterlambatan pengiriman pelanggan, terus ada pesaing pemasok, dan sebagainya. Ada proses jaringan analitik. Analisis kebutuhan multikriteria banyak digunakan dalam pengambilan risiko keputusan. Salah satunya dengan metode analitik network proses atau ANP. Sebagai pengembangan dari analitik hierarki proses AHP, ANP mampu menangani keputusan kompleks dengan mempertimbangkan keterkaitan tergantungan dan umpan balik antara elemen dalam jaringan, baik yang bersifat berwujud maupun tidak terwujud, melalui perbandingan kriteria pengendalian. Di sini ada gambar perhitungan NP, berat dalam NP. Yang pertama ada determinate goal assessment kriteria, ada data collection, questionnaire, survey, responsive from expert, ada juga pairwise comparison, dan sebagainya. Model ini dikategorikan 4 hierarki kontrol dasar yang mencakup berbagai aspek yaitu manfaat, peluang, biaya, dan risiko yang dikenal dengan sebagai model BOCR. Kriteria kontrol tidak boleh digunakan jika terdapat kriteria yang tidak relevan dengan kasus pengambilan keputusan yang terlibat. Konsep BOCR lebih berfokus pada penentuan kriteria dan subkriteria untuk model pengambilan keputusan seperti yang terlihat pada gambar 1. Selain itu,
Model BOCR memfasilitasi narasumber dengan latar belakang berbeda yang dihasilkan sudut pandang berbeda dalam menilai masalah yang mengaruhi evaluasi ketika melakukan perbandingan berpasangan. Ada juga analisis BOCR. Perbandingan berpasangan dilakukan pada kriteria dan subkriteria untuk memperoleh bobot global yang kemudian dimasukkan ke dalam supermatrik berbobot dan dinormalisasi menjadi supermatriks batas untuk mendapatkan prioritas global. Jika sistem dipengaruhi oleh lebih dari satu supermatriks, digunakan perhitungan Kesaro untuk memperoleh bobot prioritas rata-rata. Bobot global selanjutnya dinormalisasi untuk menentukan bobot relatif setiap alternatif berdasarkan aspek manfaat, biaya, peluang, dan risiko atau BOCR. Dengan skor akhir dihitung dari perbandingan keempat aspek tersebut. Metode prioritas risiko telah diidentifikasi dan dinilai sebelumnya, seperti yang diberikan pada tabel 2, data dikumpulkan dari penggilingan padi sido muncul di Desa Labangka, Penajem Pasar Utara. Prioritas risiko yang diberikan untuk dimitigasi adalah pesaing pembeli beras, mesin pemecah beras, dan pesaing pemasok beras. Strategi yang dikembangkan untuk memitigasi risiko prioritas tertinggi berdasarkan FMEI. Selanjutnya, strategi mitigasi risiko disusun dan dipilih menggunakan ANP. Strategi alternatif harus disesuaikan dengan kriteria dan subkriteria dalam model BOCR yang terbagi menjadi input, proses, dan output. Kriteria, subkriteria, dan strategi alternatif didasarkan pada literatur, studi penelitian, dan wawancara dengan para pelaku rantai pasokan. Ada juga prioritas risiko pada bahan baku proses produksi yang barang dan barang jadi. Kegagalan modal, pesaing pembeli beras, terus potensi dampak kegagalannya yaitu keterlambatan proses produksi, penurunan tingkat produksi, proses produksi dihentikan, dan terakhir ada pengurangan jumlah beras. Potensi penyebab kegagalannya yaitu peningkatan pesaing, kurangnya hubungan kerja dengan petani, deteksi arus atau kontrol, yaitu membangun kerjasama dengan petani, komitmen kepercayaan, ada juga promosi pada petani. FRMN-nya totalnya 894. Terus ada juga kegagalan mode pada kerusakan mesin penggilingan utama. Potensi dampaknya yaitu keterlambatan proses produksi dihentikan, penurunan produksi, terus ada biaya perbaikan mesin. Potensi penyebab kegagalannya yaitu kurangnya perawatan mesin rutin dan sebagainya. Terus deteksi atau arus kontrolnya yaitu perawatan mesin preventif, alokasi suku cadang mesin, gunakan mesin sesuai dengan petunjuk. FRPN-nya 883. Terus kegagalan mode yang terakhir yaitu pesaing masuk beras. Potensi dampak kegagalannya permintaan yang rendah, penurunan penjualan, dan juga penurunan omset. Potensi penyebab kegagalannya itu peningkatan pesaing, kurangnya hubungan kerja, kualitas beras buruk. Deteksi atau arus kontrolnya yaitu membangun hubungan dengan pembeli, promosi kepada pembeli, menjaga kualitas beras. Hasil dan pembahasannya yaitu penentuan kriteria, subkriteria, dan pada strategi alternatif. Kriteria dan subkriteria yang mengacu pada BOCR dilihat pada tabel 3 berdasarkan prioritas risiko. Strategi alternatif yang mungkin adalah tindakan untuk mempertahankan kondisi saat ini yang mengurangi kegagalan. Strategi tersebut merupakan solusi untuk mengendalikan kondisi kegagalan. Strategi untuk mengurangi kegagalan adalah yang pertama, citra merek. Kedua, penetrasi pasar. Dan ketiga, kemitraan. Keempat, pemeliharaan preventif. Dan kelima, kapasitas produksi yang dianggap mampu mengendalikan dampak risiko. Strategi-strategi tersebut juga dikembangkan dengan pengaji memungkinkan implementasinya. Terus ada mengembangkan struktur jaringan. Pemrosesan untuk ANP dilakukan dengan perangkat lunak super decision seperti yang ditunjukkan pada gambar 3. Node menyajikan subkriteria berdasarkan kriteria dan terhubung berdasarkan umpan balik responden. Dari perbandingan berpasangan, semua jaringan node mendapatkan relasi dan diskalakan. Ada juga membentuk matriks perbandingan berpasangan dan normalisasi. Perbandingan berpasangan membandingkan kriteria, subkriteria, dan strategi yang terhubung dalam jendela penilaian dalam keputusan super. Semua perhitungan dihasilkan secara otomatis dalam keputusan super, termasuk rasio konsistensi, sintesis, model, dan prioritas secara keseluruhan didasarkan pada 4 aspek yang menjadi kendali kriteria pemilihan strategi melalui opini dan kombinasi sumber pakar. Nilai aspek BOCR yang dinormalisasi digunakan sebagai dasar penentu prioritas. Aspek BOCR dengan nilai normalisasi yang lebih besar memiliki peringkat yang lebih tinggi, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Hasil sintesis menunjukkan aspek manfaat berada di peringkat pertama, yang jauh lebih besar daripada aspek risiko di peringkat terakhir.
Ada juga penentuan kriteria prioritas. Strategi alternatif terbaik adalah penyesuaian kapasitas produksi. Strategi ini memberikan manfaat dan dampak maksimal dibandingkan strategi lain yang diberikan. Sebagaimana diasumsikan dalam skenario peningkatan kapasitas produksi dapat memperluas penetrasi pasar dan mempengaruhi rencana pemeliharaan. Strategi ini dapat menjadi solusi bagi perusahaan untuk memitigasi risiko mereka. Kesimpulannya, dalam menentukan strategi mana yang paling memungkinkan untuk memitigasi risiko, penyesuaian kapasitas produksi dipilih dari 5 alternatif, yaitu citra merek, penetrasi pasar, kemitraan, pemeliharaan preventif, dan penyesuaian kapasitas produksi. Berdasarkan peringkat perhitungan ENP, prioritas yang diperoleh adalah 35,3%. Untuk menerapkan strategi yang direkomendasikan, perlu bekerja sama dengan aktor lain dalam rantai pasokan. Strategi tersebut tidak akan efektif jika ada dukungan dari aktor lain. Lebih lanjut, penelitian perlu mengembangkan strategi umum untuk industri pertanian terkait produksi beras, termasuk regulasinya. Terima kasih. Sekian dari presentasi jurnal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.